Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk ngaji bareng di sini. Kali ini yang akan kita bahas adalah tidak boleh menunda-nunda orang yang minta dibimbing atau dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Orang yang minta dibimbing untuk masuk Islam kepada kita misalnya, maka kita tidak boleh menunda-nunda untuk membimbing dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat untuk masuk Islam. Kenapa? Yang pertama, Islam adalah nikmat terbesar. Karena menjadi seorang muslim bukan hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi juga di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sengaja menunda-nunda, orang yang minta dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka bisa jadi akan menjatuhkan orang yang menundanya kepada kekufuran. Sebagaimana yang sering kita dengar dari guru-guru kita, dikatakan bahwa ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun war-ridha bil kufri kufrun. Orang yang rela terhadap kemaksiatan maka dia dihukumi maksiat, dan orang yang rela terhadap kekufuran seseorang maka dia dihukumi kufur. Dan bisa jadi orang demikian terjatuh kepada kekufuran karena dia dengan menundanya itu sama dengan rela terhadap kekufuran seseorang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saking pentingnya orang masuk Islam, bahkan dikatakan, dijelaskan oleh ulama, apabila ada seorang khatib sedang membaca khutbah Jumat, kemudian ada orang yang bilang, saya ingin masuk Islam, maka dia harus menghentikan khutbahnya, langsung membimbing orang yang mengatakan ingin masuk Islam. Ini di saat khutbah. Sekarang yang banyak terjadi karena konten, masih menunggu konten untuk mensyahadatkan, bahkan masih diceramahi panjang lebar. Ini seharusnya dirubah cara-cara yang demikian. Bahkan pernah melihat ada penceramah, ada orang yang sudah dari awal mengatakan saya ingin masuk Islam. Dikabarkan bahwa ada satu keluarga itu sengaja dibiarkan sampai selesai ceramahnya baru disyahadatkan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah. Cara yang demikian tidak tepat. Yang tepat adalah syahadatkan terlebih dahulu, lalu mulai ceramahnya. Kenapa? Alasan lain kenapa? Karena ajal tidak ada yang tahu. Orang yang sedang berdiri, sedang main, langsung jatuh meninggal dunia. Kalau orang yang sudah
ingin masuk Islam kemudian meninggal terlebih dahulu, itu kan meninggal dalam keadaan kufur. Meninggal dalam keadaan tidak membawa keimanan yang benar. Itu akan masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ayo kita rubah metode, cara-cara kita. Kalau ada orang yang bilang ingin masuk Islam, langsung katakan kepadanya, ayo ikuti saya. Lalu ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau kalau misalnya dia memang fasik, katakan 2 kalimat syahadat. Kalau misalnya memang dia benar-benar tahu. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak harus ada saksi. Tapi saksi itu penting. Tapi tidak harus ada saksi. Ada saksi penting. Karena apabila meninggal dunia, diketahui oleh masyarakat banyak dia seorang muslim, maka akan dirawat jenazahnya sebagai seorang muslim. Tapi kalau tidak diketahui, dia justru akan dirawat dengan agama sesuai yang dia anut sebelumnya yang diketahui oleh masyarakat. Jadi kita tidak diperkenankan untuk menunda-nunda menuntun syahadat orang yang ingin masuk Islam dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi sedang melaksanakan sholat. Sholat wajib. Saya tidak berbicara kalau sholat sunnah, puasa sunnah, atau yang lainnya. Ini sholat wajib. Kita sedang melaksanakan sholat wajib. Kemudian ada orang yang mengatakan ingin masuk Islam. Saya ingin masuk Islam. Gak ada orang, cuma ada berdua. Kita dengan orang yang bilang ingin masuk Islam. Misalnya kita sedang melaksanakan sholat. Maka apa yang harus dilakukan? Ada 2 cara. Yang pertama, langsung katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan nyaring agar dia langsung mengikutinya. Dan kalau misalnya cara yang demikian tidak berhasil, maka dia harus menghentikan sholatnya dan mensyahadatkan orang yang bilang ingin masuk Islam. Kita lihat kali ini, sekarang ini yang sering terjadi. Mana lebih penting sholat wajib dengan urusan konten? Itu yang perlu kita ingat-ingat kembali. Kita ceramahi panjang lebar begini, begitu, begitu. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah syahadatkan terlebih dahulu, lalu ceramahi, lalu tanya-tanya. Seperti itu yang tepat. Kan makanya, ayo kita sebarkan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada kemungkinan akan sering bertemu dengan orang yang minta dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kalau kita sadar, kita perhatikan, di dalam agama Islam semuanya lengkap dengan dalil-dalilnya di dalam kitab sucinya. Contoh, di dalam Islam bahwa kita harus beragama Islam itu memang ada di dalam Al-Quran. Di dalam agama lain, saya belum pernah menemukan
ada langsung di dalam kitab sucinya untuk mengikuti agama ini, agama tertentu, dan agama yang paling benar hanya ini gitu. Tapi kalau dalam Islam ada. Atau mungkin saya kurang baca. Tapi yang saya tahu, yang saya sering dengar bahwa memang tidak ada pernyataan secara langsung di dalam agama lain. Mohon maaf, ini hanya sekedar yang saya tahu. Saya batasi di situ. Nah, oke teman-teman. Ini sekali lagi penting untuk dikasih tahu. Di dalam Islam dikasih tahu bahwa satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Di Al-Quran dikatakan, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, sesungguhnya agama, satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Dan dikatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jika ada orang yang mencari agama selain Islam, tidak diterima, dan dia menjadi orang yang rugi di akhirat. Na'udzubillah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe, silahkan dibagikan kepada yang lain. Nanti di episode berikutnya akan saya sampaikan kepada teman-teman cara membimbing bacaan 2 kalimat syahadat bagi orang yang ingin masuk Islam. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.